Halo guys, buat teman-teman yang nonton, welcome. Hari ini gue bikin video mengenai bedanya budaya Amerika dan Indonesia, alias budaya Barat dan budaya Timur. Sebelum kita lanjut, tonton intro ini. Oke, jadi gue sempat ke DM-an dengan salah satu viewer di Instagram, dan dia memberikan masukan, yaitu kalau masukan mungkin bahas budaya orang Amerika dan hukum di Amerika kali ya mas. Soalnya orang Indo banyak culture shock dan kena masalah hukum di sini. Oke, jadi basically perbedaan antara Amerika dan Indonesia, apa aja sih yang kita harus tahu? Apa aja sih yang di Amerika yang nggak ada di Indonesia yang kita perlu tahu? Karena jujur gue juga bisa ngerelate dengan masukan ini atau request dari viewer ini, bahwa kayak ketika gue pertama kali datang ke Amerika, banyak hal yang berbeda banget sistemnya dari Indonesia, sehingga kayak I wish someone would have told me before gitu loh. Gue berharap orang bisa ngasih tahu gue sebelumnya. So, gue udah ngumpulin 5 hal yang berbeda. Yang pertama, ini mengenai kejujuran sih sebenarnya. Sebagai contoh aja ya, contoh kalau misalnya kalian nyetir mobil, kalian ditilang polisi, itu kalau misalnya di Indo, ini yang gue perhatiin ya, itu yang pertama kayak ya udahlah pak, damai, ya kan, uang. Atau enggak kayak pengemudinya lebih galak dari para polisinya dan lebih marah sama polisinya. Itu kayak yang gue perhatiin di Indo. Sedangkan kalau di Amerika nggak bisa kayak gitu. Lu lebih galak dari polisinya, lu langsung diborgol, lu langsung dibawa ke polisi. Lu nggak bisa lebih galak daripada polisi tersebut. Dan di sini juga nggak ada kayak damai apa segala macam, nggak ada. Jadi, di sini itu lebih baik jujur aja. Gue mau cerita juga sedikit pengalaman gue ketika gue ditilang polisi. Ketika gue mau belok ke kanan, itu ada lampu merah. Dan lampu merah itu ada tulisannya, no turn on red. Jadi, kalau misalnya ada tulisan itu, artinya kalau lampu merah nggak boleh ke kanan. Harus tunggu lampu hijau baru boleh ke kanan. Kalau nggak ada no turn on red, pelang itu boleh belok kanan di lampu merah. Karena ada tulisan itu, jadinya gue males untuk nunggu di lampu merah kan. Jadi yang gue lakuin adalah gue masuk ke sebuah kayak kompleks gitu, kayak ruko-ruko gitu. Terus kayak ada tempat parkirnya. Jadi basically ini kan lampu merah ke kanan kan. Jadi gue nyala ke kanan, masuk parkiran, terus gue keluar lagi di belokan di sono. Jadi gue bisa skip lampu merahnya. Tapi gue gak nyadar di belakang gue tuh ada polisi. Dan polisinya itu ngikutin gue dari belakang. Terus akhirnya dia nyalain lampunya, akhirnya gue di-stopin kan. Nah, terus gue saking paniknya, gue kayak ngecoba buat story gitu loh. Kayak gue bilang, iya gue tadi mencoba untuk mau beli makanan di ruko tersebut, cuma nggak jadi gue keluar lagi. Nah, terus tau gak dia bilang apa? Polisinya bilang, gue sebenarnya tadinya udah mau cuma ngasih peringatan aja ke lo. Tapi karena lu kayak buat-buat kayak begini, lu berbohong, gue bakal tilang lu beneran. Jadi lessonnya adalah, pelajaran yang bisa dapat adalah, jujur aja, cerita yang tadi gue buat-buat itu, yang gue mau beli makanan itu, dia tuh udah tahu itu bohong. Dan dia bilang sama gue kayak, ini tuh cerita basi, gue udah sering banget dapet ini dari orang-orang gitu loh, sebagai excuse-nya mereka, alibinya mereka. Jadi, yang pertama, kejujuran sangat penting. Begitu juga dengan imigrasi. Kalau kalian ditanya sama immigration officer, lebih baik jujur. When in doubt, be honest. Ketika kalian ragu, jujur aja. Yang kedua ini mengenai sistem pekerjaan, perkantoran, perusahaan, segala macam. Jadi kalau di Indo itu, sistem struktur perusahaan itu lebih hierarchy. Which is kayak, oke, lu ada levelnya, ada atasan, ada segala macam. Sedangkan yang gue perhatiin di Amerika atau di Western countries, kayak Kanada, atau di Australia, atau di UK, itu workplace structure-nya itu lebih ke flat organization. Jadi instead of hierarchy, mereka lebih ke flat. Jadi berdasarkan pengalaman kerja gue di Amerika, dan di Kanada juga actually, gue notice orang-orang di Amerika itu lebih flat organization, dimana kayak even bos-bos di atas itu mereka tuh lebih kayak ngerangkul yang bawahan. Mereka tuh nggak ngelihat status, mereka tuh nggak lihat oke, gue atasan lu atau gue jabatannya di sini. Mereka nggak, mereka tuh lebih membaur aja. Sedangkan gue pernah magang di Indo di sebuah perusahaan, sistemnya benar-benar hierarchy banget. Direktur di sini punya ruangan sendiri. Yang ini beda banget. Ada ruangannya, terus ada AC, ada karpet. Yang lainnya kayak
ngecampur gitu. Gua nggak mau bilang yang mana yang baik, yang mana buruk ya. Maksudnya kedua-duanya itu ada plus minusnya. Cuman bekerja di Amerika itu lebih flat organization, which I actually like karena nggak mandang gitu loh. Just because you are a boss atau director atau apa kan, ya maksudnya kita juga sama-sama manusia lah. Dan kita juga sama-sama bekerja di perusahaan ini. Jadi gue lebih appreciate, gue lebih respect struktur di mana semuanya itu rata. Yang ketiga, nah ini masih mirip-mirip dengan flat organization hierarchy type of the structure. Kalau misalnya di Indo, itu gue perhatiin, bangun rumah, tukang-tukang kontraktor segala macam itu kayak jongos dulu, kayak mereka tuh kerja buat lu tuh bosnya apa segala macam kan. Sedangkan kalau di Amerika tuh beda. Actually, lu membutuhkan kontraktor. Dan kontraktor itu bahkan justru lebih galak daripada pemilik rumah. Dan lu harus ngikutin kontraktornya. Jadi, apa ya bilangnya ya? Yes, mereka emang kerja buat lu, tapi di sini tuh lebih kayak lu membutuhkan gua, lu harus respect gua, lu harus nge-treat gua tuh bukan kayak jongos lu. Iya, gua kerja buat lu, tapi gue juga bukan jongos lu dan lu nggak bisa apa-apain gua dan gue juga punya power. Lu mau pecat gua nggak seenaknya aja kayak gitu. Jadi sangat beda banget sih kalau kalian bandingin kedua-duanya. Yang keempat, budaya Amerika mengenai credit card. Oke, jadi di Indo itu, ini yang gue perhatiin juga ya, setiap kayak restoran, toko-toko, apapun itu, pasti ada sale dengan credit card. Sedangkan kalau misalnya kalian ke Amerika, itu gak ada yang namanya sale pakai credit card ini. Kalau misalnya pakai credit card A, diskon 30, credit card B, cashback 50%, nggak ada. Di sini tuh nggak ada. Restoran mau toko-toko apa nggak ada kayak sale-sale kayak gitu di papan-papan gitu, nggak ada. Mereka ada sale yes, tapi nggak yang sale bekerja sama dengan credit card atau apapun itu. Even kalau ada pun nggak yang ditempel-tempel di depan kayak lomba-lomba sale gitu loh. 10 credit card mereka lomba satu toko, pelangnya ada papannya ada banyak-banyak gitu, enggak. Mereka sistem sale-nya nggak kayak gitu di sini. Which in this case, gue sebenarnya lebih suka yang di Indo. Karena itu kan istilahnya menguntungkan si customer kan. Jadi gue bisa, oke, yang sale yang lebih ini, udah gue mau pakai yang credit card yang ini. Sedangkan kalau di sini tuh nggak ada. Tapi, hampir semua barang yang kalian beli di Amerika atau di Kanada, kalian bisa balikin atau kalian bisa return. Mereka tuh mempunyai policy di mana kalian bisa return or exchange within the period of time. Biasanya tuh 30 hari, tapi ada juga yang 14 hari, ada yang 90 hari, tergantung dari toko tersebut. Kenapa mereka melakukan tersebut? Karena mereka percaya bahwa customer satisfaction is number one. Jadi mereka sangat memprioritaskan kepuasan dari customer. Mereka mempunyai budaya seperti itu. Yang kelima, yang terakhir. Kalau misalnya kalian kerja di sini, gajiannya itu tidak sebulan sekali kayak di Indo. Jadi kalau di Indo kan setahu gue, sebulan sekali biasanya di akhir bulan. Kalau di sini enggak. Di sini itu gajian setiap 2 minggu sekali, jadi bi-weekly. Gue nggak pernah dengar jujur per bulan, gue nggak pernah dengar. Jadi itu nggak ada yang namanya tanggal tua, nggak ada gitu kalau seperti di Indo. Dan menurut gue lebih make sense gaji itu 2 kali sebulan. Karena memudahkan kitanya untuk kita memanage uang kita gitu loh. Kalau misalnya kita gajinya sekali, terus kita harus tunggu lagi 1 bulan, itu kayak keburu abis duluan gitu gak sih? Kalau misalnya dibagi tuh kayak lebih enak kalau menurut gue ya, ini pandangan gue ya. Dan juga pasti nggak ada tanggal tua, nggak ada tanggal dimana lu harus makan Indomie doang karena lu udah nggak ada duit lagi, nggak ada dimana lu harus minjem duit atau lu mungkin puasa makan nasi sama garam, nggak ada. Jadi itu another perbedaan antara Amerika dan Indonesia. Oke guys, itu aja video gue kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Menurut kalian gimana? Apakah ada lagi yang gue lupa sebutin? Jangan lupa follow juga Instagram dan TikTok gue. And I'll see you next time. Bye guys.